I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok 25 GL4A dengan saya Muhammad Akbar Abdullah. Dan saya Rifki Pratama. Dan saya Arsyani Lagena Limana di Buta. Saya Nagura Putri Setiana. Oke, di sini merupakan tugas besar dari praktikum mata kuliah mikropaleontologi, analisis biostratigrafi. Jadi di sini analisis yang kami lakukan adalah untuk menentukan umur daripada lingkungan lokasi penelitian kita dan juga lingkungan pengendapannya. Next. Baik, yang pertama lokasi penelitian kami bertempat di kawasan aliran Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang pertama, lebih tepatnya aksesnya itu di STA 3 di bagian timur jembatan, dan targetnya itu adalah batuan sedimen laut formasi Cibulakan. Untuk geologi regional dari wilayah ini, yang pertama termasuk pada zona Bogor, yaitu wilayah jauh lipatan zona Bogor yang memiliki tingkat deformasi yang besar seperti lipatan dan patahan. Untuk evolusi cekungan Bogor yang berperan sebagai pusat penumpukan sedimen laut yang sangat tebal sejak era Oligosen sampai Miosen. Formasi utama pada wilayah ini yaitu formasi Cibulakan yang menunjukkan peralihan dari lingkungan laut dangkal ke laut terbuka. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu tahap lapangan, adalah pengukuran penampang dan sampling batuan pada lokasi penelitian. Yang kedua yaitu tahap laboratorium, yaitu preparasi sampel, pengeringan, dan picking fosil. Dan yang ketiga itu analisis berupa identifikasi spesies foraminifera dan digitasi kolom stratigrafi. Selanjutnya hasil pengukuran penampang stratigrafi. Pada kolom stratigrafi ini menunjukkan variasi litologi batuan dua jenis, yaitu batu lempung dan batu gamping. Pada batu lempung berwarna abu gelap, bersifat masif dan bersifat karbonat. Dan kedua yaitu batu gamping, komponennya berbutir halus dan media preferasinya yaitu fosil yang baik. Pada kolom stratigrafi ini menunjukkan pola lingkungan pengendapan yaitu pada laut dangkal. Baik, selanjutnya di sini ada distribusi foraminifera. Nah, di mana distribusi foraminifera kita? Pada penelitian kami yang berada di Sungai Cipamingkis, kami mendapatkan dua fosil, yaitu ada planktonik dan bentonik. Di mana planktonik itu ada beberapa jenis, serta bentonik itu ada beberapa jenis spesies juga. Nah, di mana planktonik itu kita mendapatkan spesies Orbulina universa, Globarotolia, Asosanthensis, dan Candeina nitida. Nah, di mana spesies ini tuh kemungkinan besar berada di laut dangkal. Sedangkan si bentonik ini kayak contohnya ini spesiesnya itu kemungkinan besar berada di daerah laut yang terbuka. Nah, selanjutnya di sini ada interpretasi umur dan lingkungan pengendapan. Dari mana teman-teman semuanya bisa melihat di tabel sebelah kanan ini, di sini ada tabel interpretasi umur. Di mana tabel interpretasi umur ini kita menggunakan fosil yang namanya planktonik. Nah, di mana yang ada namanya itu dia jenis spesies dari planktonik. Contohnya Globarotalia ini kita bisa lihat bahwa umur si fosil ini atau jenis fosil ini dia itu berada di N10 sampai N21, di mana N10 itu Miosen tengah hingga Pliosen akhir. Nah, sedangkan di sebelah kiri ini dia itu ada lingkungan pengendapan. Di mana lingkungan pengendapan ini kita menggunakan fosil bentonik. Contohnya itu ada Coda emina dan Ovulum. Dan di mana kita bisa langsung interpretasi bahwa lingkungan pengendapan si jenis fosil ini atau jenis spesies fosil ini dia itu berada di Uperbatial hingga si Abyssal. Berarti dari tabel kedua ini kita bisa interpretasi lingkungan pengendapan dari suatu Sungai Cipamingkis atau lokasi penelitian kita itu dia berada di antara laut dangkal ke laut terbuka. Di sebelah kanan juga ini terdapat tabel yaitu di mana Miosen tengah hingga akhir dan ditandai dengan kemunculan awal Orbulina dan Universa. Sedangkan si sebelah kanan ini, sebelah kiri ini ada Lower Betial dan Abyssal. Adanya mekanisme campuran sedimen fosil dari laut dangkal terbawah ke laut dalam karena adanya arus turbidit.
Oke, berikut merupakan kesimpulan daripada analisis dari kelompok kami. Yang pertama, dari usia batuan, kita dapat umumannya itu terbentang dari N10 sampai N17, yaitu Miocene tengah sampai akhir. Buat lingkungan asalnya, lingkungan pengendapannya lebih tepatnya, daerah laut dalam yang sangat aktif dan berubah terus-menerus, yaitu di range Batial dan Abyssal. Nah, proses geologi daerah tersebut dipengaruhi oleh arus turbidit dan adanya pengangkatan tektonik geologi di zona Bogor. Hal tersebut karena temuan daripada fosil indeks di lingkungan pendapan kita dapat. Terus bukti evolusinya apa? Bukti evolusi dari perubahan lingkungan dari lautan ke daratan yang membentuk Pulau Jawa modern, yaitu pengangkatan. Itu aja pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kesalahan kata ataupun ucapan, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. I just had to let you know you're